Kalau dibandingin sama MacBook ataupun iMac, Mac Mini ini agak beda guys, karena kalau kita beli kita cuma dapat Mac Mini-nya aja ya, jadi belum ada keyboard, monitor atau perlengkapan lainnya. Dan di video ini gue mau share 7 aksesoris terbaik ya untuk Mac Mini yang komplit setupnya. Personally gue pakai sendiri dan sangat puas sama hasil dan juga fitur yang diberikan. Tapi sebelum masuk ke list aksesorisnya, gue pengen kasih tahu dulu tentang SmartFriend Unlimited Maxi yang merupakan produk SmartFriend yang worth it banget ya untuk dibeli di masa new habit ini. Karena akses internet unlimitednya ini bisa di semua aplikasi, bisa di semua lokasi, bisa di semua hari 24 jam dan bisa untuk semua orang. Jadi bener-bener bikin worry free ya. Bebas akses aplikasi apa aja di momen kapan aja, dan ada benefit ekstra unlimited malam full speed juga ya yang berlaku dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Bahkan bisa gratis nelpon sepuasnya juga ke semua pengguna SmartFriend. So buat jadi smart buyer, SmartFriend Unlimited Maxi ini bisa jadi pilihan yang tepat ya di saat berbagai aktivitas banyak dilakukan dari rumah. Dan koneksi internet yang cepat dan murah juga udah jadi kebutuhan utama. Dengan harga yang terjangkau cukup mulai dari 22.500 aja, ini udah bisa bikin internetan sepuasnya sampai pagi. Hasil tes pakai speed test di rumah gua ini bisa dapat speed download yang konsisten ya di atas 40 Mbps di jaringan yang 100% 4G, dan ini speed yang lebih dari cukup ya untuk berbagai aktivitas online harian mulai dari produktif sampai hiburan. Nah, SmartFriend bahkan juga udah uji coba jaringan 5G dan gua udah nggak sabar nih guys untuk ngerasain gimana kecepatannya. Dan ada info juga dari SmartFriend ya tentang Rezeki Wow periode ketiga. Pastikan kalian ikut karena ada banyak hadiah pasti dan hadiah langsung mulai dari Smart Point, pulsa, emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor, hingga grand prize dan super grand prize dengan hadiah 50 gram emas, tabungan ratusan juta rupiah, dan mobil. Caranya tinggal kalian download aja aplikasi My SmartFriend, pilih menu Rezeki Wow, dan kalian bakal temuin Oasis. Tinggal gabung aja dan lakukan transaksi sebanyak-banyaknya ya buat dapetin kesempatan rezeki depan mata, karena semua pasti bisa menang. Jadi buat yang belum punya kartu perdana atau udah punya tapi pengen ganti ke yang efektif dan efisien ya di masa new habit sekarang ini, kalian bisa pilih SmartFriend Unlimited Maxi ini. Link dan info selengkapnya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ngebahas 7 aksesoris terbaik ya untuk komplit setup Mac Mini M1. Nah, aksesoris pertama ini aksesoris Mac Mini yang wajib banget kalian punya ya menurut gua, karena port di Mac Mini ini kan sangat terbatas ya. Cuman ada 2 Thunderbolt Type-C, kemudian 2 port Type-A, ada HDMI, Ethernet, dan audio jack 3,5 mm, dan itu pun posisinya ada di belakang. Jadi kalau kalian mau masukin ke portnya lumayan ribet ya, apalagi buat kita yang butuh akses setiap hari. Nah, aksesoris Mac Mini terbaik pertama ini adalah Satechi Stand Hub for Mac Mini. Jadi sebenarnya ini USB Type-C hub ya, tetapi yang didesain dalam bentuk stand guys, dan desainnya ini match banget sama Mac Mini M1. Jadi bodinya sama-sama metal ya, jadi warnanya silver juga, dan kalau dipasang ini ukurannya pas banget guys, jadi kayak menjadi bagian dari Mac Mini itu sendiri ya. Kalau kalian ingat dulu sempat populer konsep modular komputer. Nah, ini jadi kayak modular komputer gitu guys. Jadi cakep banget. Hub ini connect di belakang ya pakai USB Type-C dan memberikan banyak akses port di depan. Jadi ada banyak banget guys, dan ini berguna banget ya, kayak micro SD, SD card slot yang berguna banget buat video editor atau foto editor ya. Kemudian ada 3 USB Type-A, ada 1 USB Type-C, dan audio jack. Dan lebih mudah aksesnya juga karena dipindah ke depan semua. Selain itu ada satu hal yang menurut gua useful banget ya, yaitu slot M2 SATA SSD di sini guys. Jadi sebelumnya gua pakai SSD enclosure ya untuk extra storage kalau lagi edit video, karena edit video ini kan butuh storage yang besar. Sedangkan storage internal di Mac Mini cukup terbatas ya, kalaupun bisa besar harganya juga cukup mahal. Nah, dengan Satechi Stand and Hub untuk Mac Mini ini gue jadi nggak perlu pakai enclosure lagi ya untuk pakai SSD, karena tinggal masukin aja di hub ini dan kita bisa pakai langsung guys, seolah-olah ini SSD internal. Jadi praktis dan simple banget. Harga aslinya sebenarnya sekitar $100 ya, tapi di marketplace lokal banyak dijual di angka 2,4 jutaan aja guys. Kalau kalian nggak butuh SSD-nya, ada varian yang tanpa M2 SATA yang harganya lebih murah ya, di angka sekitar 1,8 jutaan. Nah, aksesoris terbaik yang kedua tentu aja adalah SSD ya, untuk memaksimalkan Satechi Stand and Hub untuk Mac Mini tadi. Dan yang jadi rekomendasi gua adalah Vigen SSD M2 SATA 1 TB. Sebenarnya kapasitasnya ini tergantung dari kebutuhan kalian ya, dari yang 128 GB sampai 2 TB pun ada.
Cuman gua pilih yang 1 TB sesuai dengan kebutuhan gua untuk keperluan edit video, dan SSD ini punya performa yang bagus ya. Kecepatan read-nya mencapai 550 MB per second dan kecepatan write-nya sampai di 520 MB per second guys. Memang dia nggak secepat NVMe SSD ya, tapi harganya juga jauh lebih murah dan kecepatan ini pun udah lebih dari cukup ya untuk semua keperluan, termasuk gua waktu pakai buat live editing video. Harganya ini bervariasi tergantung kapasitas, tapi untuk yang 1 TB harganya ini sekitar 1,4 jutaan. Nah, aksesoris Mac Mini terbaik yang ketiga adalah ini guys, Magic Trackpad 2. Karena selain lebih fleksibel, gesturnya juga lengkap banget ya, dan di berbagai aplikasi banyak gestur ekstra yang mungkin nggak akan bisa kalian nikmatin kalau menggunakan mouse. Jadi buat yang pakai Mac Mini, apalagi yang sebelumnya cukup lama pakai MacBook, nah ini gua rekomen banget kalau Mac Mini kalian dipasangin sama Magic Trackpad 2 ini. Dengan begini pakai Mac Mini experience-nya jadi sama ya kayak pakai MacBook, dan semua gestur juga bisa dinikmati di sini guys, termasuk gestur-gestur di berbagai aplikasi. Dan secara navigasi menurut gua juga lebih fleksibel dan lebih natural ya dibandingkan dengan menggunakan Magic Mouse itu sendiri. Nah, Magic Trackpad 2 ini harganya sekitar 2,7 jutaan. Ini lebih mahal dari Magic Mouse memang, tetapi dengan gestur dan fitur yang lebih lengkap ya menurut gua, termasuk juga udah Force Touch dan ukurannya juga luas, udah wireless juga dengan baterai yang juga awet banget. Nah, untuk keyboard, buat kalian yang banyak ngabisin waktu ya buat ngetik, ini gue lebih rekomen kalian untuk memilih mechanical keyboard ya daripada Magic Keyboard dari Apple. Rekomendasi gue adalah Keychron K3 Ultra Slim V2 ya, yang ini guys, dan experience ngetiknya jauh lebih enak dibandingkan Magic Keyboard, dan feel-nya waktu ngetik juga dapat banget. Dan sebenarnya ini merupakan low profile mechanical keyboard ya, jadi dari sisi tombol, kemudian key travel sebenarnya cukup slim, lebih slim dari mechanical keyboard biasa, tapi feel mekaniknya tetap kerasa. Dan ada dua tipe switch ya sebenarnya yang bisa kalian pilih. Di sini ada Gateron Mechanical, ada juga Keychron Optical. Masing-masing juga punya varian switch yang beda-beda ya, dari red switch yang linear, kemudian blue switch yang clicky, atau brown switch yang taktil. Dan kalian bisa pilih aja sesuai selera. Dia connect ke Mac Mini juga bisa via wireless ataupun Type-C ya, dengan baterai yang cukup awet, dan efek backlightnya juga banyak guys. Kemudian desainnya ini juga compact ya, dengan harga yang lebih murah bahkan dari Magic Keyboard di angka 1,2 jutaan. Dan gua sendiri pakai yang Keychron Optical ya, dengan blue switch, jadi feel-nya lebih clicky, gue suka banget. Dan yang kelima ini, kalau kalian belum ada monitor untuk Mac Mini ya, gue punya rekomendasi yang menurut gue bagus banget ya. Ini monitor 4K yang udah punya DisplayPort USB Type-C dan ukurannya luas, 32 inch ya, dengan harga yang cukup murah, karena gue hunting belum nemuin yang lebih murah dari ini. Jadi monitor yang gue rekomendasiin adalah Lenovo ThinkVision T32P20 guys, yang ini ya. Jadi ini punya resolusi 4K, panelnya udah IPS, dan ukurannya 32 inch. Tampilannya mantep banget dengan 99% sRGB. Terlihat luas sekali ya, cocok buat kerja yang butuh workspace luas kayak editing video, editing foto, atau yang butuh multitask banyak aplikasi sekaligus guys ya. Nah, standnya ini juga sangat fleksibel, jadi kita bisa atur ya ketinggiannya naik atau turun, kemudian arahnya ke kiri atau ke kanan, dan kemiringannya ke atas atau ke bawah. Ini bisa kita atur semua. Dan di sini ada juga tempat HP ya, yang kalau kita pengen naruh HP di sini bisa guys. Nah, untuk portnya dia ada port USB Type-C yang support DisplayPort juga, kemudian ada satu HDMI, satu DisplayPort, satu audio jack, dan totalnya ada 4 USB Type A. Jadi lengkap banget. Dan monitor ini dibanderol dengan harga 7,8 jutaan. Terdengar cukup mahal ya, tetapi sebenarnya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan monitor sejenis yang punya fitur dan juga spek serupa guys. Dan aksesoris yang keenam, ini juga salah satu hal yang wajib perlu kalian miliki ya, karena speaker internal dari Mac Mini ini itu ampas banget guys. Jadi suaranya flat dan gak enak banget ya buat dengerin musik atau yang lainnya. Dan biar experience-nya lebih enak, kalian wajib punya speaker eksternal. Sebenarnya ini bebas aja sih mau pilih speaker eksternal apa. Kalau pengen yang lebih enak dan powerful tapi cukup makan tempat, gua rekomen Simbada CST7000N Plus. Ini suaranya enak banget, cuman memang cukup gede ya, memakan tempat juga karena ukurannya cukup besar. Tapi kalau kalian lebih pengen setup yang simple dan minimalis, kalian bisa beli Bluetooth speaker yang kecil ya, tapi punya suara enak. Kayak misalkan punya gue ini pakai JBL Flip Series. Ini punya gue JBL Flip 3 SE ya, yang harganya sih udah murah banget, tapi secara kualitas memang masih enak ya, dan minim banget delay, dan bikin experience audionya jauh lebih enak daripada pakai audio internal dari Mac Mini itu sendiri guys. Dan kalian bisa pakai seri terbarunya kayak JBL Flip 5 yang sekarang ini juga banyak ya di pasaran dengan harga di angka 1 jutaan.
Dan aksesori Mac Mini yang ketujuh yang bisa jadi nice edition banget ya buat kalian yang harus kerja lama di depan komputer adalah adjustable smart desk kayak punya gua ini guys. Jadi gua pakai Kingsmith adjustable smart desk ya, dan ini enak banget, kita bisa atur ketinggiannya, ketinggian mejanya ya dari 70 cm yang paling rendah sampai 120 cm. Jadi kalau capek duduk bisa berdiri, dan kita juga bisa atur ketinggian sesuai dengan keinginan kita ya dan tingkat nyaman kita. Kalau misalnya pengen duduk yang rebah itu bisa ditinggiin dikit. Jadi bebas banget ya untuk cari posisi ternyaman sesuai dengan tinggi kita guys. Apalagi kalau ada kursi gaming, wah ini makin sempurna lagi. Dan di sini juga bisa menyimpan setting ketinggian sampai 4 penyimpanan. Jadi ketinggian nyaman kita itu bisa di save dan dipakai lagi ke depannya ya. Dan waktu gue beli harganya ini di angka 7 jutaan guys. Dan sekarang gue lihat ini ada versi barunya juga dengan berbagai perbaikan dan fitur-fitur baru ya. Kalian bisa cek aja. Kalau pengen yang lebih hemat, ada juga merek lainnya kayak Palmo, itu totalnya harganya paling 3 jutaan ya. Bahkan ada juga yang nggak pakai elektrik otomatis, jadi naik nuruninya manual. Yang jelas enak banget pakai meja yang bisa diatur ketinggiannya kayak gini. Dan ini sangat recommended kalau kerjaan kalian lama banget di depan Mac Mini ini. Dan itu ya 7 aksesoris sekaligus komplit setup terbaik gua untuk Mac Mini yang bisa gua share hari ini. Semoga aja bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar, dan kalau punya rekomendasi lain kalian bisa tulis juga di kolom komentar guys, jadi kita bisa saling sharing ya. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik kayaknya besok.